Oke. Ora katok nang kono tapi tulisannya pancen ora katok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Dhani Kasani, guru produktif TPSM ya. Alhamdulillah wa syukurillah ya, kita diberi kesehatan, kita selalu berbahagia dalam menjalani hari-hari yang hari ini mudah-mudahan kita semua terus diberi kesehatan, terus diberi rezeki dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ketahui bahwa dalam kondisi seperti ini harus selalu menjaga kesehatan ya, dan selalu berdoa supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang ada. Terutama pada saat seperti ini kita harus mengikuti peraturan protokol kesehatan ya. Maka dari itu saya mohon bagi anak-anakku semuanya ya, nanti kita belajar PJJ lagi ya, atau pembelajaran jarak jauh lagi ya, yang alhamdulillah semuanya mudah-mudahan bisa hadir, bisa belajar bareng dan selalu terus berkeinginan untuk belajar. Ketika orang serius belajar, pasti akan ada hasil yang nantinya kita bisa capai. Yang namanya profesor itu belajar terus dari yang tadinya belum bisa menjadi bisa ya. Kemudian sesuatu yang kiranya kita belum pahami atau kiranya kita belum memiliki keterampilan, berarti kita harus mengolah supaya keterampilan tersebut dapat kita dapatkan. Nah, pada kesempatan kali ini nanti akan saya bahaskan untuk materi yang selanjutnya, yaitu tentang mendiagnosa kerusakan pada sistem EVI ya, atau sistem full injeksi. Sebelum nanti akan saya ajarkan ke kalian semua ya, terutama produktif di TPSM, nanti mudah-mudahan kalian semua dapat memahami apa yang saya sampaikan ya. Karena memang pelajaran ini itu agak sulit ya. Sulitnya kenapa? Walaupun yang namanya sistem injeksi itu dalam ya, atau peribahasa umumnya itu mudah dalam perawatan, tetapi ketika kalau sudah terkena kerusakan atau penyakit di sepeda motor tersebut, maka akan menjadi sulit untuk perbaikannya. Nah, pada pertemuan kemarin sudah kita bahaskan tentang materi memahami prinsip kerja dan memahami perawatannya.
apa saja kira-kira yang ada di sistem EV tersebut ya, itu kemarin sudah kita bahaskan. Ya, saya juga berpesan ke kalian supaya dalam kondisi seperti ini itu tidak lengah ya, harus sesuai dengan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker dan menggunakan hand sanitizer supaya apa, kita terhindar dari penyakit-penyakit yang masih booming sekarang ini. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kalau misal kita tidak menjaga, itu pastinya kita akan lengah ya. Hal itu yang mengakibatkan kita tidak bisa menjaga kesehatan dari diri kita. Nah, oke, tidak usah banyak pembahasan awal atau kata pengantar ya, saya sudah memberikan penjelasan di awal. Ini untuk materi yang saya ajarkan ini yaitu tentang mendiagnosa kerusakan dan memperbaikinya bagaimana. Untuk awal ya, perbaikannya itu pastinya kita harus mengetahui kerusakan-kerusakan yang ada di sistem injeksi. Ini dalam pembahasan kali ini ya, itu nanti dimohonkan para siswa atau yang melihat live di Facebook ini itu mengamati secara detail. Karena apa? Pada pembelajaran ini ketika tidak mengamati saat pembelajaran jarak jauh, itu nanti pada saat praktek akan bingung ya. Di sini teori itu penting dan sangat penting. Kemudian praktek akan lebih penting ya. Kita di era globalisasi yang dituntut adalah keterampilan, di mana keterampilan ini diwajibkan didapatkan oleh siswa ya, yang nantinya akan berguna di dunia luar, baik di perusahaan dan baik di dunia yang nyata lah, seperti itu. Oke. Ini langsung menuju ke materi yang akan saya bahaskan. Ke atas, Pak, atas sendiri. Terus paling atas sendiri, Pak. Nah, itu ya judul dari pembelajaran kali ini, yaitu mendiagnosa kerusakan dan memperbaiki kerusakan di sistem injeksi ya. Pada sistem ini kita harus tahu dulu ya, flashback dulu untuk ke belakang. Coba dilanjut slide-nya, Pak. Nah, pembelajarannya sebelum kita nanti pemahaman untuk di bagian sistem EV ini, bagaimana Anda memahami kerusakan ya. Bagaimana cara Anda memperbaiki kerusakan ya, itu harus Anda pahami, cermati. Ketika ada judul mendiagnosa kerusakan ya, ketika ada judul memperbaiki kerusakan, berarti ada proses di mana bagaimana cara Anda untuk memahami kerusakan, mendiagnosa kerusakan, dan bagaimana cara Anda memperbaiki kerusakan ya. Ini kaitannya dengan insting sebetulnya ya. Yang namanya kerusakan didapatkan itu pastinya dari insting, bisa dari insting kita sebagai manusiawi, bisa juga menggunakan alat ya. Nah, kita di sini membahaskannya untuk bagian ini, berarti nanti akan saya sharekan menggunakan alat ataupun menggunakan secara insting dari manusiawi kita. Oke, lanjut untuk slide dari pemahaman ini. Nah, flashback dulu ya. Sistem-sistem yang ada pada FI ya. Ada sistem elektrik injeksi ya kan, sistem bahan bakar bertekanan, kemudian sistem pendingin, kemudian sistem starter, sistem pengapian ya, sistem pelumasan dan mesin itu sendiri, kemudian terakhir sistem pemindah tenaga. Ini kita flashback.
Sistem yang ada pada FI itu banyak ya, tidak hanya full injeksi saja ya, programmernya. Sistem di FI itu ada beberapa kategori. Kalian bisa lihat ya, ada sistem elektrik injeksi, sistem bahan bakar untuk bertekanan, kemudian sistem penerangan, sistem pendingin ya, dan sistem pengapian, sistem pelumasan, engine, dan sistem pemindah tenaga. Itu yang ada di FI. Kira-kira apa sih kerusakan yang ada di sistem-sistem tersebut? Pastinya banyak ya. Apalagi jika kita memiliki motor injeksi ya, yang tidak memiliki motor injeksi mungkin ya agak dipahami dulu, karena sistem injeksi itu perawatannya harus rutin ya, walaupun dikatakan mudah itu tetapi harus rutin sehingga tidak terjadi kerusakan. Nah, flashback lagi untuk nomor 1, kira-kira ada yang tahu nama komponen apa ya? Coba kita lihat nomor 1 itu. Klik Pak Sub, nomor 1. Kemudian diklik aja ya, klik langsung Pak Sub. Nah, throttle body nomor 1. Kemudian nomor 2 ya. Apa kira-kira? Itu nama komponen ya, kita flashback dulu sebelum nanti masuk ke mendiagnosis kerusakan ya. Coba nomor 2 apa? Ada yang tahu? Nah, klik enter. Nah, injektor. Nomor 3 apa kira-kira? Nah, selang bertekanan atau full feed hose. Nomor 4, nah, pengatur tekanan itu yang ada di full pump ya. Yang ada letaknya di tangki, itu pengatur tekanan. Pengatur tekanan fungsinya untuk apa kira-kira? Fungsinya itu apabila tekanan di dalam full pump yang ada di tangki itu melebihi kapasitas tekanan, itu diatur oleh pressure regulator tersebut. Kemudian nomor 5 kira-kira apa? Nah, nomor 5 adalah pompa bensin itu sendiri. Nomor 6 full tanknya. Kemudian nomor 7 yaitu suction filter itu atau saringan bensin. Itu hanya sedikit komponen dari FI saja. Kita flashback dulu sebelum mendiagnosis kerusakan ya. Kenapa harus flashback terlebih dahulu? Karena saya yakin pelajaran kemarin atau minggu-minggu yang lalu itu sudah agak lupa, karena banyak materi yang didapatkan dari live ya. Apalagi kalian hanya biasanya kalau yang live itu nontonnya paling sebentar, beberapa menit ya. Maka dari itu kita kembali ke belakang dulu. Oke, lanjut untuk pemahaman selanjutnya ya. Nah, ini untuk persepsi kalian, amati video dari pembelajaran berikut. Ini juga kaitannya dengan flashback. Langsung saja di play Pak Sub ya. Nah, ini komponen ya kemarin yang sudah kalian pahami. Ada throttle position sensor ya. Kemudian ada apa lagi kira-kira? Itu semuanya ada di video. Engine oil, temperatur ya, yang mengatur deteksi suhu mesin. Crankshaft ya, itu yang mengatur kecepatan dan posisi crankshaft, atau nama lainnya kalau di konvensional ya pulser ya. Mendeteksi tingkat oksigen ya, yaitu yang pengabutan yang terjadi pada throttle body. Nah, itu ada satu komponen yang sangat fatal harus dipahami ya. Kemudian ada injektor ya, injektor yang mengatur untuk pengkabutan ya. Ya, itu videonya, dan itu ada satu lampu yang mendeteksi kerusakan, yaitu menginformasi kepada pengemudi supaya kita tahu bahwa ada kerusakan atau tidak. Nah, catalytic converter itu biasanya sudah ada di mesin-mesin injeksi sekarang. Nah, itu seperti itu untuk video yang pertama. Kemudian video yang kedua, coba untuk
selanjutnya. Nah, penyebab apa sih kira-kira motor ini berebut? Nah, ini kita sudah masuk ke materi yang akan kita bahaskan. Ya nanti kita sebentar saja, tidak usah terlalu lama. Matic injeksi langsam itu atau stasioner tidak stabil, berebet, kadang gas, tiba-tiba mati atau susah disetel. Nah, kalau karburator mungkin mudah ya, atau konvensional itu mungkin mudah ya. Kita bisa otak-atik di karburatornya, atau ya dibongkar kemudian disemprot kemudian dipasang lagi. Tetapi kalau di sistem injeksi itu bagaimana kira-kira? Nah, itu kita lihat di selah atau kickstarter itu agak sulit. Kira-kira dari mana ya? Nah, nanti akan kita bahaskan bareng-bareng. Untuk videonya karena ini agak panjang, kita langsung selanjutnya saja ya. Intinya apa kira-kira penyebab motor susah dihidupkan tersebut ya. Nah, ini di dalam video tersebut terlihat bahwa dibongkar ya. Diagnosanya berarti terletak pada MAKS atau satu keseluruhan di throttle body ya. Itu dibongkar, dibersihkan satu demi satu ya. Kemudian dicek keadaan butterfly throttle-nya, dibersihkan dengan bensin atau injektor cleaner ya, supaya bersih semua. Dan ingat, apabila ada permasalahan pembongkaran seperti itu, berarti untuk mesin biasanya agak rusaknya agak dominan besar ya. Kalau untuk yang mudah ya, berarti kan hanya misal kita riset secara manual atau alat. Oke, seperti itu untuk video yang kedua. Kemudian kita lanjut ke slide PowerPoint-nya saja ya. Lanjut Pak Sub, PowerPoint. Nah, kira-kira kesimpulan dari tayangan tersebut apa? Ya, bisa kalian simpulkan pasti. Yang namanya kerusakan harus kalian pahami, dan bagaimana sih kira-kira cara kita memperbaikinya. Tadi dalam tayangan tersebut rusaknya itu langsung diketahui oleh pihak yang membuat video, yaitu di throttle body. Yang namanya penyakit atau kerusakan di dalam sepeda motor EV itu pasti berbeda-beda. Oke, kita lanjut untuk tayangan selanjutnya. Nah, ini banyak pemahaman di sini ya. Untuk perawatan secara umum ya, perawatan secara umum yang ada di sistem injeksi ya. Ada periksa pada putaran stasioner berapa, kemudian jangan lupa riset ECU ya. Riset ECU itu bisa kita menggunakan riset manual dan bisa kita menggunakan riset menggunakan alat HIDS, Honda Ignition Diagnostic Tool ya, atau YMDT ya. Itu biasanya dimiliki oleh sekolah-sekolah besar dan dealer-dealer resmi ya. Perawatan secara umumnya agak lumayan banyak ya. Nanti yang akan kita bahas juga perawatan secara khusus. Apa saja yang perlu kita rawat kita periksa, kita bersihkan, kita lakukan pengecekan di bagian sistem EV ini. Oke, lanjut untuk slide di selanjutnya. Nah, kira-kira kalau ada tadi mesin susah dihidupkan atau agak berbet ya, itu cek saluran udara yang masuk. Ini pasti perlu kita ketahui, cek saluran udara yang masuk. Apabila dalam keadaan normal ya, itu berarti kita cek menuju ke penyetelan stasioner. Apabila itu normal, cek ke saluran udara yang menyetel atau penyetel stasioner. Kemudian cek tekanan bahan bakarnya, cek saringan injektor, dan terakhir cek injektornya. Itu apabila berbet atau mesin berbet lah kaitannya seperti itu. Nah, kalau tidak normal itu sebelah kanannya ada kebocoran, bisa kita ganti atau perbaiki. Kalau tidak normal ya kita harus ganti ya, intinya seperti itu.
untuk diagram dari kerusakan yang ada kira-kira kalau berbet. Makanya saya tadi tayangkan gambar tersebut itu hanya beberapa kerusakan saja. Kerusakan di bagian EV itu sangat banyak sekali. Oke, selanjutnya ada mesin sulit hidup atau tidak mau hidup. Ini bagaimana cara kita memeriksanya? Ya, kalau tadi mesin hidup tapi berbet, ini mesin sulit hidup atau tidak mau hidup. Bagaimana cara kita untuk memperbaikinya? Atau pengecekan awal dululah seperti apa? Cek baterai, ya kan? Apabila cek baterai dalam keadaan normal, kita langsung selanjutnya cek busi khusus pengapian. Apabila kondisi normal, cek pompa bahan bakarnya. Apa sih pompa bahan bakar? Pompa bahan bakar itu yang memompa bahan bakar bertekanan tadi, full pump tadi ya. Kemudian apabila dalam kondisi normal itu cek tekanan bahan bakarnya. Ini yang nanti akan kita bahaskan juga, cek tekanan bahan bakar. Apabila dalam kondisi normal berarti cek saringan injektor, dan terakhir cek injektor. Itu tidak jauh beda dengan mesin berbet sebetulnya, tapi ini mesin tidak mau hidup. Intinya kelistrikan pada saat sepeda motor itu tidak mau hidup, otomatis yang penyuplai utama adalah baterai. Baterai harus kita cek. Setelah baterai apa? Ya berarti fuse. Setelah fuse apa? Nah, komponen selanjutnya. Apabila ada komponen-komponen yang rusak atau kabel-kabel soket yang kendor, sensor-sensor yang kurang tepat, itu harus kita perbaiki atau kita cek ulang. Nah, apabila tidak normal ya ganti, intinya seperti itu. Ini anjuran dari buku. Nah, itu kalau perawatan selanjutnya ya. Seperti itu, perawatan untuk yang di servis lah seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kita sudah masuk ke materi. Ini letak-letak di dalam sistem injeksi ya. Yang ada seperti gambar ini, contohnya yaitu apa itu motor, sepeda motor apa ya? Kita usah menyebutkan merek. Itu letak DLC data link konektor, kemudian letak sensor TP, letak injektor, letak sensor O2 ya, sensor EOT. Ingat, sensor O2 dan EOT itu beda ya. EOT itu apabila motor tersebut tidak menggunakan air radiator, berarti menggunakan oli pendinginnya. Tetapi kalau menggunakan air radiator berarti itu sensor ECT namanya. Tidak jauh beda untuk nama sensornya, fungsinya pastinya sama untuk mengetahui tingkat suhu mesin ya. Kalau O2 itu untuk mengetahui tingkat kadar sistem pembuangan ya. Sensor CKP dan ECM itu letak dari sensor-sensor yang ada di sepeda motor. Ini hanya gambaran satu sepeda motor. Untuk jenis sepeda motor lain kira-kira beda nggak Pak? Beda. Yang jelas apalagi sekarang ada motor-motor yang sudah ditambahi dengan sistem-sistem terbaru, ya kan, ESP dan lain sebagainya, Blueport dan lain sebagainya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita membahasnya di diagnosis untuk kerusakan sistem injeksi yang pertama kali saja. Nah, apabila di sepeda motor injeksi terjadi kerusakan, ya itu secara otomatis kita harus mengetahui kedipan, ya, kedipan di areal mana? Areal speedometer atas, ya. Berarti lampu mil, malfunction indikator lamp yang berwarna oranye. Itu di sebelah kanan, di sebelah kiri ada dua jenis pabrikan yang berbeda ya. Yang sebelah kiri itu kedipannya beda dan kode kegagalannya beda. Nah, nanti kita mempelajarinya untuk pemahaman awal ya, salah satu saja. Pak, maksudnya gimana untuk kedipan tersebut? Jadi ketika ada kerusakan itu ada kedipan yang terjadi. Nah, ini ada satu tayangan ya. Untuk selanjutnya coba Pak, selanjutnya. Nah, meriset
Nah, ini melihat dulu ya. Melihat dari di mana sih letak malfunctionnya. Nah, indikator lemnya itu letaknya di atas pastinya, tidak mungkin di bawah atau di belakang, rem belakang tidak ya. Melainkan di atas dashboard atau speedometer, biasanya warna kuning. Nah, pola kegagalannya kalau tadi kita bisa sebutkan ya. Kita langsung coba contohkan saja ya. Di sini kedipan misal 7 ya atau 8. Bagaimana cara kita mengetahui kedipan tersebut? Itu ada gambaran. Nah, kalau seperti ini itu dihitung 1 detik. Ini dihitung 3 sampai 5 detik. Intinya lebih panjang dari yang ini. Kalau ini 1 sama. Jadi di di dashboard itu kalau kunci kontak on tik ini full pump berbunyi ya. Itu nyala kemudian mati, berarti kondisi sistem di injeksi tersebut normal. Tetapi kalau nyala tik jit ya, kemudian berkedip 1 ya, 1 kedip, kemudian panjang. Nah, ini 1 detik itu dihitung 1. Kalau ini dihitung 10 ya. Kalau ini dihitung 1 lagi. Jadi kalau kedipan 1 tek 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 tek, nah dihitung 8 misal atau 7 kali. Kalau tek itu dihitung 10. Berarti kalau misal 1 tek, misal 1 dulu tek, kemudian 10 tek tek tek. Nah, berarti itu ada misal berarti 10 tambah 3 13 ya. Tergantung kode kegagalannya berapa. Lah tadi di atas sudah ada. Kode kegagalan itu di kita browsing di YouTube atau browsing di Google atau web manapun pastinya akan tahulah ya. Ada 7, 8, 12 ya. Kalau di injektor jenis Honda itu 12 ya. Kalau 12 gimana ya? Berarti 10 dulu. Ya. Kunci kontak on, mati. Ya kan? Berarti langsung nyala. Nah, 10 1. Nah, ini totalnya 12 kalau seperti ini. Ya, itu mendeteksinya seperti itu. Kemudian lanjut untuk pemahaman selanjutnya, nah itu letak di lampu milnya ya. Warnanya biasanya oranye. Sewaktu ECM mendeteksi tanggapan yang tidak normal dari sistem FI atau sistem PGM FI programmed full injeksi, maka mil akan berkedip sesuai dengan tugasnya, pendiagnosaannya. Diagnosanya untuk apa saja lah tadi sudah disebutkan. Sing ngerusake ya cok sensor TP, kemudian injektor dan lain sebagainya ya. Intinya kedipan panjang itu 2 detik, 3 detik sampai 5 detik, intinya panjang ya. Mulai dari 2 detik itu dihitung 10. Kalau tek 1 ya, tidak panjang berarti dihitung 1. Nah, seperti itu. Itu di bawah ada link kita cara mengetahui kode mil. Coba Pak diklik bawah kembali. Nah, bawah. Iya. Nah, kita bisa cek bagaimana cara mengetahui kedipan di milnya. Nah, itu bila lampu indikator ya. nyala ya, berkedip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada lagi kedip panjang 1, pendeknya 2 kali, 1, 2. Berarti di sistem PJM FI di sini mengalami kode gangguan 2 komponen. Di antaranya ditunjukkan di lampu indikator 8 kali berkedip dan 12 kali berkedip. Berarti menunjukkan di sistem PJM-FI yang ada gangguannya adalah di throttle position atau TP yang pertama. Yang keduanya adalah di injektor, yaitu 8 kali kedipan dan 12 kali kedipan. Maka dari itu kita perlu cek
yang bermasalah, komponennya apa, kemudian kita lakukan perbaikan. Ya, oke, kita lakukan perbaikan terlebih dahulu. Nah, tadi sudah kalian lihat tayangan untuk cara mengetahui pada bagian kerusakan di mil, lampu mil atau malfunction indicator lamp. Pak, nek ono kerusakan mesti murup ya Pak? Nah, bisa saja tidak Mas. Ada tabel tadi 2 kanan kiri, itu yang di tabel tersebut itu yang menyala, yang lampunya nyala ya. Tetapi kalau kerusakan yang lain seperti throttle body kita buka ya, atau bagian mana injeksi yang kita buka, misal full pump ya, itu tidak ada kerusakan di atau mil itu tidak mendeteksi kedipan. Nah, makanya kita harus cerdas dulu bagaimana cara kita memahami kerusakannya. Berarti secara otomatis kita mengetahui kedipan. Pak, fungsinya untuk apa? Nah, kalau memahami kedipan tersebut, kita itu secara otomatis bisa manual Mas ya. Pemahaman, insting pemahaman kita. Kedipan 11 kita lihat mil. Kedipan 12, 13, 52 dan lain sebagainya. Nah Pak lah, selain melihat mil ada enggak menggunakan apa? Nah, menggunakan alat spesifikasi tersendiri. Nah, seperti ini. Ini sudah saya bawakan HIDS ya. Di sini ada satu alat yang berfungsi untuk mendeteksi kerusakan ya. Nah, mendeteksi kerusakan apabila tidak menggunakan kedipan. Nah, seperti ini. Kalau di dealer-dealer pastinya punya ya. Ini jenisnya, mohon maaf, pabrikan Honda ya. Kalau di jenis yang ini yang manualnya. Jadi ketika kita menghilangkan mereset itu harus pakai alat ini. Bisa ini, bisa ini. Pak, cara penggunaannya gimana? Nanti ada tayangan tersendiri sedikit lah. Oke, selanjutnya untuk pembelajarannya yaitu cara reset manualnya. Ketika terjadi kedipan di antara kedipan di mil tersebut ya, misal rusak di TP atau di sensor apalah ya, injektor, sensor injektor bukan injektornya ya. Itu bagaimana cara kita meresetnya? Nah, menggunakan alat ini Mas ya. Kalau manual pribadi alat ini ya. Pak, alat kayak ini membuat sendiri bisa enggak? Bisa. Pakai kabel, bahkan pakai peniti juga bisa. Kalau tanganmu mengaliri panji ya, listrik atau Pokemon ya bisa, berarti untuk tanganmu colok kening DLC pada sepeda motor. Tapi ini yang tersedia di bengkel dealer resmi ya, bukan apotik terdekat ya. Pastinya ini akan berguna sekali bagi bengkel-bengkel seperti umum ya. Seperti saya pribadi menggunakan alat ini itu di rumah. Bahkan tidak seperti ini, menggunakan kabel atau peniti ya. Caranya bagaimana Pak? Nah, nanti ada tayangannya, kita baca dulu prosedur reset manualnya seperti apa. Nah, lepaskan cover atau body, kemudian lepaskan konektor ya, sampai dengan itu kalian baca ya. Karena saya yakin, Pak, ketika saya melakukan meresetan kok tidak tepat. Bagaimana cara kita melakukannya? Nah, mereset itu hati-hati Mas ya. Hati-hatinya bagaimana? Yang namanya mereset itu berarti menghilangkan, mereset ECM ya, atau menghilangkan kode kegagalan yang ada di ECM ya. Jadi ECM itu otak yang sudah dimasuki kerusakan. Nek kaya sampean semuanya kalau sudah rusak ya cok malah tambah rusak jadi angel. Tapi ya tergantung dengan iman kalian saja. Tetapi kalau di mesin itu ada perbaikannya. Ya, bagaimana riset manualnya? Nah, itu seperti itu. Ada memasang pada DLC konektor. Nah, misal ini DLC konektor yang ada di sepeda motor, pasangkan set. Nah, ini sudah masang jadi satu. Ini kalau kita menggunakan manual. Kunci kontak on, tek,
berbunyi di dashboard nyala ya. Kemudian setelah nyala satu kali dengit kita cabut, hitungan 3 detik atau 5 detik, 1, 2, 3 kita pasang lagi. Kalau sudah berkedip terus di dashboard, itu menandakan bahwa resetan itu berhasil ya. Kalau secara gampangnya seperti itu. Ini kalau menggunakan manual. Saya ulangi, kita cari untuk letak DLC konektor, kemudian kita masukkan alat ya. Nah, setelah dimasukkan, kita cari kunci kontak on, di dashboard nyala. Sini kita langsung cabut 3 kali detik, 1, 2, 3 masukkan lagi. Setelah di dashboard kedip terus ya, itu berarti menandakan resetan berhasil. Kemudian kunci kontak off, kita tarik. Nah, ini kalau menggunakan alat seperti ini. Pak, agak sulit ya Pak, karena harus cabut mencabut ya. Ya memang kalau manual seperti itu ya. Masukkan kunci kontak on, di dashboard berkedip, sambil dicabut, masukkan lagi 3 detik ya, 1, 2, 3 atau 1, 2, 3, 4, 5 kita masukkan lagi, dan kita cek apakah berkedip terus atau nyala, itu berarti resetan berhasil. Tetapi kalau masih berkedip tek 1, 10, 1, 2, 3, itu berarti masih dalam kerusakan. Pak, ini kalau menggunakan manual. Pak, yang menggunakan alat bagaimana? Nah, ini secara otomatis akan mudah kalau alat ini ya. Harganya pun ya lumayan murah ya Mas ya. 2.500.000-an lah. Murah bagi bos konveksi ya. Kalau bagi saya sendiri ya agak mahal lah. Buktinya apa? Saya tidak punya di rumah. Saya punya alat yang seperti ini. Ini pun sudah agak berguna sekali. Ya, kalau itu ada reset manual ya, kalau ini reset menggunakan HIDS. Itu sudah terkoneksi. Nah, ada tombol ini, tombol enter, tombol atas, tombol bawah ya. Ini fungsinya untuk mengetahui apa yang akan kita cek. Kalau di sini pastinya akan lebih mudah risetnya. Nah, bagaimana? Itu ada tayangannya sedikit lah. Coba kita cek tayangan tersebut. Itu tertulis setting injeksi, tapi sebetulnya reset injeksi atau reset menggunakan alat itu. Sama. Dari Mr. Jack TV untuk mengenal alat scanning untuk motor PGMI F1 injeksi. Ini adalah alat multifungsi untuk semua motor Honda. Di sini ada beberapa pilihan data motor, yaitu Supra 125, Revo, CBR, CBR 250, CBR 150, Supra ABS, Speci, Vario 125, Beat F1, Verza, Scoopy untuk semua motor injeksi motor Honda. Oke, kita mulai untuk pengecekan kontrol Vario 125 dengan alat scanning Honda. Oke, kita mulai dengan mencari motor Honda Vario 125. Oke, kita start. Lihat parameter reset kode DTC, lihat DTC yang simpan. Itu tegangan. Ya, kita pertama untuk cara reset data ICU yang lagi error pada Vario 125, yaitu kita pilih di reset kode DTC. Oke. Berarti 8 kali kedipan. Jadi di sini Anda akan melakukan penghapusan DTC MBL, lakukan perbaikan dahulu. Tinggal pilih iya atau tidak. Berarti lebih baik kita menghapus
lihat nek DTC masih berkedip Jadi masih ada kerusakan, menormalkan kalau kembali. bisa diperbaiki. Oke. Oke, langkah pertama kita untuk menghidupkan engine mesin Vario Yang tepung dan kita untuk mengontrol putaran RPM pada mesin dan untuk memaksimalkan putaran yang standar yang ditentukan. Nah, kemudian itu pengecekan Di sini terjadi angka kurang stabil langsam yang dipergunakan pada motor Vario. Oke, kita lagi menyetel putaran langsam. Nah, seperti itu ya untuk riset manual dan riset menggunakan alat. Apabila nanti ada pertanyaan untuk lebih pemahaman lebih detailnya, nanti kita sambungkan saja. Slide-nya lagi Pak Sup, Pak Sup. Nah, terus itu alatnya ya. Nah, kemudian pemeriksaan ketika kita menuju ke sensor ya. Pemeriksaan apa saja? Ada pemeriksaan tahanan dan tegangan. Nah, ini mengetahui kondisi setiap sensor, apakah sensor tersebut dalam kondisi baik atau tidak. Menggunakan alat apa? Alat multitester ya. Ini yang fungsinya untuk mengetahui tahanan dan tegangan yang ada di setiap sensor sepeda motor. Nah, sensor itu di sebelah kiri adalah mengetahui tahanan ya, yang gambar itu ya, tahanan sensor. Di sebelah kanan yang gambar kartun ya, itu tegangannya ya. Jadi ada dua gambar tahanan dan tegangan. Pak, nanti prakteknya seperti itu enggak? Sama prakteknya. Dari dulu injeksi ada praktek seperti itu ya. Untuk tahanan ya berarti di sini kita selektornya pakai apa? Kalau untuk tegangan selektornya pakai apa? Tegangannya jelas DC. Kalau tahanannya AC. Ya. Untuk lebih paham detailnya pengukuran ini atau pemeriksaan ini, kita harus berpatokan dengan satu, yaitu manual book. Ingat, manual book itu harus kita pegang saat kita praktek ya. Kenapa harus seperti itu? Manual book itu adalah satu set ya, satu set informasi sepeda motor. Lah nek informasi ini sampean dek ngendi? Ibaratnya kaya awal dibuatnya kalian berarti akte kelahiran. Nah, kuwi akte kelahiran sampean kuwi manual book kuwi. Ning kono ana kabeh, ya kan? Fungsi, cara bongkar, cara meriksa, cara pengukuran dan lain sebagainya. Nah, seperti itu untuk risetnya. Bagaimana caranya? Kita nanti kalau ketemu pada saat praktek, mudah-mudahan pandemi seperti ini selesai, ya berarti kita harus siap-siap untuk praktek bingung atau praktek seneng ya. Mudah-mudahan seneng lah. Tapi kalau saya yakin kalian memiliki keyakinan ingin paham, akan cepat paham untuk pelajaran di sistem injeksi ini. Oke, slide selanjutnya ya. Nah, pemeriksaan tekanan bahan bakar. Nah, ini yang mungkin pemeriksaan secara khusus juga ya. Ini kaitannya tidak di sistem EVIN-nya, tetapi ini satu gabungan ya. Pemeriksaan atau pengecekan di tekanan bahan bakar. Kenapa harus ada pemeriksaan ini? Nah, kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, tidak usah dibahas. Ya kita harus bahaskan kenapa harus ada pemeriksaan ini. Yang namanya injeksi itu adalah sistem bahan bakar bertekanan. Ya, yang pastinya tekanan bahan bakar tersebut memiliki tingkat tekanan tersendiri, ya, atau penekanan bahan bakarnya tersendiri dengan spesifikasi tersendiri. 294 PSI itu jenis dari pabrikan Honda. Ya. Kalau yang Yamaha berbeda, hanya sedikit lah, ya. Ketika tidak 294, ya, berarti kondisi dari sepeda motor tersebut terutama pada full pump yang mengeluarkan tekanan
pastinya akan tadi bisa merebet, bisa apa saja. Kan tadi pada saat dasar awal kan ada diagram ya atau gambar yang berebet itu karena apa, kalau mati atau sulit di hidupan itu karena apa. Nah, alatnya seperti ini saya bawakan di sini ya. Untuk mengecek full pump ya. Mohon maaf ada plastik kerseknya ya. Ini full pump pressure gauge. Nah, ini ya, full pump pressure gauge. Mohon maaf ini bukan untuk giveaway ya, karena ini untuk alat seperti ini saja ngapurone ya. Harganya toyo iPhone Mas ya. Padahal bekas seperti ini, tapi harganya mahal-mahal ini ya. Kalau ini untuk mengetahui tekanan bahan bakar yang keluar menuju injektor dan injektor yang mengeluarkan menuju ke ruang bakar. Berapa? Nah, tadi kalau jenisnya Honda 294. Kalau yang lain itu berbeda sedikit lah. 300 bisa lebih, bisa tidak. Intinya harus seperti itu terus. Ketika kunci kontak on berarti bahan bakar langsung menyala. Nah, bagaimana cara kita mengetahui atau memeriksanya? Karena kalau saya praktekkan di sini mungkin tidak bisa, saya kasih tayangan video. Hanya satu video, coba Pak Sud. Ya, kita lanjutkan dengan mengukur tekanan bahan bakar yang ada di pompa fuel tank. Ya, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah tekanan bahan bakar dari pompa menuju ke injektor benar-benar melemah atau enggak. Lihat berapakah tekanan yang ada di sini. Pengosongan dulu di Jangan lupa ya, posisi memasang pengosongan alatnya yang ada ya, di itu fuel pump dimasukkan maaf bukan tangkinya tapi saluran bahan bakarnya ya. On, Kemudian pasang lagi soketnya ya. on. Nah, maka di sini akan on pasti akan naik ke atas. Ya. Sini tekanannya adalah 294 alat kilopascal. Tekanan tahanan. Ya. Jadi harus posisinya 294 kilopascal. Tidak mencapai. Kalau sepeda motornya dihidupkan, maka tekanannya akan konstan dia di 294. Jadi tekanan yang ada di situ, tekanan dihidup terus posisi hidup. Kalau kita tidak pernah melakukan untuk pengecekan di tekanan bahan bakar ini, apabila sepeda motor yang mengalami masalah seperti tarikannya kurang, ya atau berbeda, bisa jadi salah satunya adalah tekanan bahan bakarnya tidak sama. Apabila tekanan bahan bakarnya di bawah 100 kilopascal, ya itu jarak motornya tidak bisa. Jelas nih? Kita ketahuan posisinya, kita matikan. Nanti kita langsung menuju ke praktek saja. Kita akan melepas alatnya ini, tapi jangan lupa. Terus mungkin kesimpulan ya. Nah, ini sudah masuk ke detik-detik terakhir ya. Mungkin itu gambar kalian sedang merenungi nasib. Kesimpulan ya, kesimpulan pada pembelajaran kali ini ya, kerusakan yang terjadi pada sistem EV itu berbeda-beda. Pastikan meriset dengan baik untuk menjaga sepeda motor Anda itu dari kerusakan. Meriset itu harus dicoba ulang terus ya. Pada pada pemeriksaan tekanan bahan bakar ya harus selalu ya kan menggunakan apa itu, dibaca sajalah ya. Intinya kesimpulan ini menyimpulkan dari praktek bukan praktek tapi teori yang tadi sudah saya bahaskan ya. Mudah-mudahan pada pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi jurusan TSM ya. Dan mungkin ada pertanyaan yang harus saya jawab di sini, ada enggak pertanyaannya? Kurang lebih 5 menit atau ya 3 menit lagi lah kita selesai live. Nah, enggak ada berarti kita sharing saja lah sambil nunggu waktu
selesai. Ya? Ada enggak Mas Dipan yang di sini? Langsung sampaikan. Ngomong aja enggak apa-apa Mas Dipan. Cara apa yang masih bingung? Hah? Paham ya? Mungkin bisa dipahami semua ya, karena ya ini hanya teoritis. Nanti prakteknya beda. Apalagi praktek pada saat kita lapar Mas, beda lagi itu ya. Maka dari itu saya mohon ya harus selalu menjaga kondisi kalian supaya mudah-mudahan besok kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat dan dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, apabila tidak ada pertanyaan, mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya seperti itu, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang bisa dipahami bagi siswa-siswa semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.